Ya, selamat pagi, siang, dan malam untuk semua. Semuanya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juliarta Sembiring dengan NPM 22060591162. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang desain saya terhadap heat exchanger ini. Sebelumnya itu heat exchanger yang dimaksud di sini itu merupakan perpindahan antara panasnya dari oli mesin kapal dengan menggunakan air laut. Jadi sebenarnya tujuan dari desainnya ini kita mengetahui dimensi heat exchanger yang sesuai dari ukuran kapal kita untuk mendinginkan oli mesin kapal dengan menggunakan air laut. Nah, untuk mendapatkan dimensi heat exchanger ini kita pasti membutuhkan banyak lagi data. Nah, data-datanya itu kita hitung ada 7. Yang pertama itu ada kapasitas mesin, kedua itu ada jumlah kalor yang dilepaskan oleh mesin, yang ketiga itu ada temperatur kerja mesin, yang keempat itu ada jenis fluida pendingin, yang kelima itu ada jumlah kalor yang diserap oleh fluida pendingin, yang keenam itu ada laju aliran volumetri fluida pendingin, dan yang terakhir itu ada dimensi alat penukar. Kemudian di sini asumsinya. Asumsinya itu pada percobaan desain kali ini tidak ada yang pertama itu tidak adanya losses, yang kedua itu jumlah kalor adalah 27% dari output mesin. Yang ketiga itu adalah temperatur kerja mesin sebesar 110 derajat Celcius. Kemudian di bawah ini terdapat data-data untuk suhu oil, densitas, kemudian spesifik dari seawater. Di sini itu saya menggunakan 30 derajat, tapi nanti bakal saya jelaskan lagi di data berikutnya. Di sini itu kita masuk ke bagian data main engine. Pada bagian data main engine ini, kita bakal disuguhi oleh spesifikasi mesinnya. Spesifikasi mesin ini berisikan manufaktur, yang dimana manufaktur yang saya gunakan itu dari MAN. Kemudian untuk engine name itu ada MAN L35 4DF, engine tipenya 6L35 4DF. Kemudian untuk revolution speed-nya itu sebesar 750 RPM. Kemudian untuk power output-nya itu sebesar 3180 kW. Nah, kemudian dikonversi menjadi horsepower sebesar 4264,4436 horsepower. Lalu untuk bore-nya itu sebesar 350 mm. Lalu stroke-nya itu sebesar 440 mm. Dan yang terakhir itu ada efisiensi engine-nya itu sebesar 0,35%. Kemudian itu di bagian kanan dan bawahnya ini itu saya sudah mencantumkan data dari engine saya dari katalog engine eh, dari manufakturnya itu. Berikutnya itu ada langkah dan hasil. Langkah dan hasilnya itu berisikan data-data yang kita perlukan lagi untuk me- melengkapi data-data yang diperlukan untuk perhitungan kapasitas dan 6 lainnya lagi. Jadi di awal itu ada mass flow rate. Mass flow rate dari oli ini tuh sebesar 0,15. Kemudian ada specific heatnya itu sebesar 2131 joule gram per derajat Celcius. Kemudian untuk suhu masuk olinya itu sebesar 270 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu keluarnya itu sebesar 60 derajat Celcius. Kemudian di bagian bawah ini ada spesifikasi tentang seawater, tapi belum lengkap. Untuk suhu masuknya itu sebesar 30 derajat Celcius. Dan untuk mass flow rate-nya itu sebesar 3 kilogram per second. Lalu di bawahnya lagi itu ada desain dari diameter flow pipanya. Jadi pipanya itu didesain dengan pipa gede dan pipa kecil yang di dalam pipa gede ini. Untuk pipa kecilnya itu berdiameter kan 0,036 meter. Dan untuk pipa gedenya itu didesain dengan 0,0244 meter. Untuk DH-nya sendiri itu tinggal mengurangi dari DO dikurang DI mendapatkan 0,0208. Lalu untuk viskositas airnya itu sebesar 0,00088 Newton second per meter kuadrat. Itu bisa di searching aja. Lalu di sini ada viscosity water yang itu sebesar 0,0009 Newton second per meter kuadrat. Kemudian untuk temperatur kerja mesinnya itu saya asumsi ada di range sekitar 100 sampai 110 derajat. Jadi di sini saya mengambil langsung nilai tergedeknya yaitu 110 derajat. Kemudian untuk DI per DO-nya itu sebesar 0,0622 299.
Kemudian kita masuk ke bagian pertama itu ada kapasitas mesin, di mana kapasitas mesin ini dibagi menjadi dua, itu ada power input dan power output. Untuk power inputnya itu didapat dari power output dikali sama engine efisiensi dari engine-nya. Jadi itu 3180 dikali sama 0,35 tadi. Jadi didapat nilainya itu sebesar 9085,71. Dan power outputnya itu dari power kapalnya itu tadi, power mesinnya itu sebesar 3180, jadi konversi menjadi watt menjadi 3.180.000. Untuk jumlah kalori yang dilepaskan oleh mesin itu kita asumsikan itu dengan mengkalikan 27% dikalikan sama power outputnya tuh. Jadi 27% dikali sama 3.180, maka didapat nilainya itu sebesar 558,6 kilowatt. Kemudian dikonversi menjadi watt menjadi 858.600. Kemudian untuk langkah dan untuk berikutnya itu ada temperatur kerja mesin yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kalau temperatur kerja mesinnya itu sebesar 110 derajat Celcius. Kemudian di sini jadi 10, nah specific heat untuk pendinginnya itu sebesar 4011 dan density-nya itu sebesar 1021. Kemudian di bagian sini itu ada jumlah kalori yang diterima. Nah, untuk jumlah kalori yang diterima itu kita menggunakan eh, seperti kalau misalnya kita bayangkan, itu kalori yang diterimanya itu adalah dari kalor panas oilnya itu bakal diserap oleh eh, sama air lautnya itu. Jadi kita perlu mencari kalor dari air lautnya dengan menggunakan rumus dari asas Black. Asas Black itu merupakan perbandingan antara jumlah kalor oilnya itu sama dengan jumlah kalor dari seawaternya itu. Nah, di bagian kanan ini udah ada rumusnya, yaitu M mass flow rate dikali specific heat dikali delta T. Maka didapat nanti delta T-nya untuk cooler seawater-nya itu sebesar 71.337. Nah, untuk cool water-nya itu bakal berumuskan delta T sama dengan T out dikurang sama T suhu yang keluar dikurangi sama suhu yang masuk. Maka yang kita tahu itu adalah suhu yang masuknya itu sebesar 30 derajat. Jadi rumusnya untuk suhu yang keluarnya itu ada 71,37 dikali sama ditambah sama 30 derajat. Maka didapat nilainya itu sebesar 103,37 derajat Celcius. Lalu kita setelah dari dapat ini kita dapat juga jumlah kalornya yang ini rumusnya. Kemudian di sini laju aliran volumeter fluid pendingin itu sebesar 0,002926. Nanti konversi menjadi liter per second jadi 2,93. Kemudian di sini langkah dan hasilnya itu di bagian akhirnya itu kita mendapatkan nilai dimensi alat penukar kalor yaitu dengan menggunakan LMTD atau log mean temperature difference. Jadi di sini kita perlu mencari terlebih dahulu untuk suhu delta T LMTD-nya itu. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat sendiri di bagian kanan ini. Kemudian setelah itu kita perlu mencari overall heat transfer coefficient yaitu nilai U-nya itu, di mana nilai U-nya itu berdasarkan nilai dari HI dan HO. Jadi kita pertama itu perlu mencari nilai eh, yang dari innernya. Reynolds number-nya itu didapat yang pertama itu nilai Reynolds number-nya itu sebesar 58.976.000. Jika kita lihat rules-nya itu untuk nilai R RID di atas 10.000 itu menggunakan rumus 0,023 dikali R RID di 4 pangkat 4 per 5 PR pangkat N. Lalu untuk NU-nya itu atau Nusselt number itu sebesar sebesar 328.000 Kemudian untuk nilai HI-nya itu sebesar 57.066,53. Itu rumusnya itu tinggal ngesot numbernya itu dikalikan sama K per DI-nya. Nah, berikutnya yang kedua itu dari outnya itu outernya itu didapat nilai Renault-nya itu sebesar 155.099. Nah, itu sama seperti rules-nya tadi, dia menggunakan rumus 0,023 dikali R ED pangkat 4 per 5 PR pangkat 6. Maka didapat nilai Nusselt-nya itu sebesar 3.924,68. Untuk nilai HO-nya itu sendiri itu sebesar 15.150.446,171.
Nah, setelah mendapat nilai itu, kita bisa mendapatkan nilai untuk overall heat transfer coefficient-nya itu sebesar satu per HI ditambah 1/HO. Mendapatkan nilainya itu sebesar 41.373,0869. Nah, udah dapat nilai U-nya itu, kita bisa mendapatkan nilai dari panjang untuk pipanya itu dengan menggunakan rumus di kanan ini itu sebesar Q per U Pi DI dikali delta TL LMTD. Itu maka didapat nilainya itu sebesar 6,594. Lalu untuk luasannya itu sebesar Pi dikali DI dikali L-nya itu panjangnya. Akan didapatkan untuk dimensionnya itu sebesar didapatkan panjang dari pipanya, lalu untuk luasannya itu juga udah dapat, maka kita udah mendapatkan nilai dimensi dari alat penukar kalor tersebut. Nah, dari percobaan ini kita mungkin bisa lihat apa saja yang mempengaruhi itu eh, setelah saya melakukan percobaan ini, saya tahu untuk mendesain kapal itu kita perlu memperhatikan mass flow rate dari masing-masing jenis fluidanya, lalu kita perlu perhatikan suhu-suhu yang masuk, terus kita perlu perhatikan juga apakah nilai yang sudah dari panjang yang sudah kita dapatkan itu masuk akal dengan spesifikasi dari kapal kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk link dari YouTube-nya sendiri akan saya tampilkan di akhir. Sekian dari saya terima kasih.